Septian Volker, Ahmad Latif, tampang film Kucing Sedu dan seluruh pemirsa opo wae ono piye isi percaya suara beginian? Kaya, miskin, kaya, miskin. Loh, kok nggak bunyi lagi? Piye ki? Kaya, ya. Alhamdulillah bunyi lagi tuh kayaknya. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur film perang pedang-pedangan pada zaman kerajaan yang sangat-sangat bersejarah. Jika sobat opo wae ono ingin request alur film, silakan tulis di kolom komentar. Penasaran? Langsung wae siapke bantal, turoke sirah, selonjorke sikil lan rungokke swaraku. Kisah bercerita tentang seorang insinyur dan tentara Zeni yang hidup sebagai seorang pandai besi di sebuah desa di Sukajanda. Pria ini dihantui oleh setan belek, maksud saya dihantui oleh tindakan dosa bunuh diri istrinya akibat keguguran. Clear the road if you will. This is for the burial for my lord. You know this place, my lord. Setiba di desa Sukajanda, rombongan kecil pasukan perang tadi disambut dengan makan malam mewah, yaitu tahu dan tempe bacem buatan emak ditambah sambal terasi. Kemudian mereka membahas tentang seorang pandai besi yang mana dia merupakan pewaris tahta seorang ksatria. We shall work. Rombongan kecil pasukan perang tadi datang ke rumahnya, meminta dibuatkan sepatu untuk kuda-kudaan, lalu mereka meminta makanan dan tempat berteduh. Balian pun memenuhi permintaan mereka. Awalnya Balian menolak ajakan Godfrey karena ia merasa tidak membutuhkan pengakuan dari Godfrey. Toh selama ini ia bisa hidup tanpa ayahandanya itu. Godfrey tidak bisa memaksakan kehendaknya pada Balian. Ia paham benar kenapa Balian seperti itu. Kemudian pasukan itu pun bergegas bersiap untuk kembali ke kota suci. Sebelum rombongan itu pergi, salah seorang prajurit berpesan, jika Balian berubah pikiran, ia masih bisa menyusul. Maksud saya menyusul. Namun, ketika si pendeta itu mulai berkata hal menyakitkan mengenai istri tercintanya, Balian menjadi marah dan akhirnya membunuh pendeta itu. Dengan harapan iso nebus dosa lan ampunan marang Gusti untuk istri dan dirinya sendiri yang sudah membunuh pendeta, akhirnya Balian pun memutuskan untuk menyusul ayahnya pergi ke kota suci bersama dengan rombongan. Show me your hand. Di tengah perjalanan, mereka sambil beristirahat minum kopi. Lalu Godfrey pun mencoba menguji dan mengasah kemampuan berpedang Balian. Tiba-tiba The Italians call it la posta di leg back, bend your knees. Sword straighter, attack. tanpa disadari mereka, para prajurit penjaga lokal datang menemui pasukan Godfrey dengan maksud hendak menangkap Balian karena sudah membunuh pendeta. Pasukan Godfrey menolak menyerahkan Balian dan kemudian terjadilah bentrokan berdarah. Bentrokan dimenangkan pasukan Godfrey, akan tetapi banyak di antara mereka yang terbunuh dan Godfrey sendiri terluka parah akibat terkena panah. Stop this madness. We'll soon be. Setelah sampai di kota suci, Godfrey berpesan pada Balian anaknya supaya selalu hidup berdampingan meski itu berbeda suku maupun agama dan golongan. Who are those men?
Praise be to God. It is Di Tanah Suci, saat hampir menjelang ajal, Godfrey menobatkan Balian sebagai seorang kesatria, lalu memerintahkan agar Balian mengabdi pada Raja Balwin IV, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. I'll follow within the week. God bless you. Dalam perjalanannya menuju Tanah Suci, ketika Balian sampai padang mahsyar, beliau harus berhadapan dengan dua orang asing yang secara tiba-tiba meminta kudanya dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah perkelahian dimenangkan oleh Balian, kemudian beliau menjadikan orang asing itu sebagai tawanannya. Lalu ia meminta untuk mengantarkan ke kota suci, dan sesampai di kota suci, Balian malah melepaskannya, yang mana tawanannya tadi berkata bahwa dia akan mengenang kebaikan Balian tersebut. Nah, di sini Balian tidak mengetahui bahwa yang disangka pelayan tadi ternyata dia adalah seorang jenderal pasukan Salahuddin yang sedang menyamar. What? My lord, the word religion, I've seen the lunacy of. In these past 6 years, he holds Jerusalem. Kedamaian yang selalu dinantikan banyak orang sepertinya hanya bertahan selama Raja Balwin IV masih hidup. Apalagi penerus tahta kerajaan yaitu Gai adalah orang yang sangat licik, haus darah, dan tidak punya toleransi kepada sesama manusia. Balian pun jadi kenal baik dengan para tokoh politik penting kerajaan dalam acara makan siang bersama, dan ternyata benar, mereka makan siang dengan nasi padang lauk rendang ditambah kerupuk dan es teh manis. Selesai acara, Balian pun dipanggil untuk menghadap sang raja, diantar oleh Sibila, yaitu adik raja. That I in hell is far more severe. The whole world is in chess. Now I sit in Jerusalem. Now I know I shall not see 30. But howsoever you are plagued, Raja Balwin IV yang sakit kusta, tetapi beliau seorang pemimpin yang baik hati, bijaksana, dan tidak sombong. Itu cuma di film. Balian pun diberi nasihat bijak oleh raja bahwa ia harus melindungi orang-orang yang lemah dan susah tanpa melihat suku, agama, atau ras, karena mereka semua diterima di kota ini bukan karena itu bijak, akan tetapi itu hal yang benar. Lord. Ibel. Akhirnya rombongan pasukan yang dipimpin oleh Balian tiba di Ibelin. Di sana mereka bersama pemuda-pemudi Karang Taruna mencoba menggali tanah dan mencari sumber mata air, lalu membuat irigasi untuk lahan pertanian mereka. Alhamdulillah, mereka akhirnya bisa bertani padi dan sayur mayur. They've seen us. I'm not to be hanged before my wife is queen. I would have it now. How long? Kembali ke kerajaan, Gai dan Renal mencoba memprovokasi raja supaya terjadi perang dengan pihak Salahuddin. Tiberias tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Gai dan Renal itu salah karena mereka sudah menyerang rombongan Saracen dan sudah menodai perjanjian damai dengan pihak Salahuddin. They're coming to close Reynaldine. Dengan perasaan murka, Salahuddin berangkat ke kastil milik Gai bersama pasukannya untuk menuntut balas. Balian bersama para prajuritnya segera berangkat dari Ibelin
untuk memberi bantuan kepada pihak Kerak melawan serangan Salahuddin itu. Walau kalah jumlah, Balian dan para prajuritnya tetap gagah berani berusaha menahan serangan pasukan Salahuddin untuk mengulur waktu agar para penduduk desa di sekitar Kerak bisa lari mengungsi ke dalam kastil. Pertempuran itu berakhir cepat, Balian dan pasukannya ditawan, tetapi tak lama dilepaskan kembali oleh seorang jenderal pasukan Salahuddin sebagai balasan kemuliaan hati Balian yang ia pelajari jauh sebelum pertempuran itu. Akhirnya Raja Balwin IV tiba bersama pasukannya dan berhasil membujuk Salahuddin untuk menangguhkan penyerangan, mencegah pertumpahan darah yang sia-sia dan berjanji akan menghukum Reynald. We have to have this. You my physicians. Waalaikum salam. On your knees. Akhirnya Reynald pun ditahan oleh sang raja. Di dalam kem Salahuddin bersama para kesatria mencoba mengatur strategi untuk menaklukkan kota suci dengan memperhitungkan persediaan makan dan minum mereka. Karena tanpa adanya dukungan logistik peperangan sulit dimenangkan. Leave the army with Guy. He will. Raja Balwin IV akhirnya meninggal dunia, kemudian pemerintahannya diturunkan ke Sibila. Sibila lalu menunjuk suaminya Guy sebagai raja baru di kota suci. Behold your rightful king and heir. Holy Spirit chooses king. Seorang kesatria tengah mengingatkan kepada Balian bahwa pasukan Salahuddin sudah menanti sebelumnya selama 100 tahun yang lalu jika saat ini akan datang terjadinya perang besar merebut kota suci. Ketika Balian sendirian tengah istirahat, tiba-tiba diserang oleh pasukan Guy. Come on! Raja baru Guy dengan bantuan Reynald menyulut peperangan dengan Salahuddin dengan membunuh adik perempuan Salahuddin yang cuantik jelita, juga beberapa warga dan utusan Salahuddin. This. And the surrender of Jerusalem. This. Assemble the army! Dalam acara Munaslup atau yang dikenal dengan musyawarah luar biasa, Balian memberikan saran akan tetapi tidak digubris oleh Raja Guy dan Raja malah dengan nafsu yang menggebu-gebu ingin segera berangkat melawan Salahuddin, yang membuat pasukan Tiberias dan Balian tidak akan ikut membantu pasukan Raja Guy. Bersama pasukan kesatria Templar, Raja Guy keluar dari kota suci ke gurun pasir untuk menyerang pasukan Salahuddin. Tanpa memikirkan pentingnya faktor persediaan makan dan minuman, akibatnya pasukan yang dipimpin Salahuddin dengan mudah bisa mengalahkan pasukan yang dipimpin Raja Guy yang telah lemah dan kelelahan itu. Di mana pertempuran itu dikenal sebagai pertempuran Hittin. Walau pertempuran tidak diperlihatkan dalam film ini, yang bisa kita lihat adalah hasilnya. I drink water for what it is. I did not give the cup to you. Raja Guy dan Reynald ditangkap dan kemudian Reynald dihukum penggal oleh Salahuddin. Lalu mereka bergerak bersama pasukannya menuju ke kota suci, di mana cuma ada Balian sebagai pelindungnya. Peperangan berlangsung dengan cepat selama 3 hari 3 malam, lebih 3 jam kurang 3 menit. Pada kesempatan sebelum pasukan Salahuddin sampai ke kota suci, Balian bersama pasukannya menyiapkan taktik dan strategi bertahan. We'll take the bombardment. None of us took this over an offense we did not give. The Muslim places of worship lie over. Who has claim? Selesai menyampaikan pidato kenegaraan tentang naiknya harga BBM yang membuat pejabat maupun orang kaya berbondong-bondong berpura-pura miskin, berpura-pura jadi wong cilik, dan setelah mendapatkan jabatan yang diinginkan maka mereka sat-sat, les-les, was-was berubah jadi kapal keruk, mengeruk uang rakyat. Hahaha.
Pertempuran antara keduanya berlangsung sangat sengit. Pasukan Salahuddin mencoba menggunakan menara-menara perangnya untuk merobohkan tembok pertahanan kota, sedangkan Balian bersama dengan para pemuda-pemudi Karang Taruna menunjukkan kehebatan taktiknya dengan menjatuhkan menara-menara penyerang Salahuddin. Ketika salah satu bagian dinding kota berhasil dirobohkan, dan inilah akhir pertempuran mereka. Keesokan harinya, Salahuddin mengajak Balian berunding dan akhirnya Balian pun setuju menyerahkan kota suci kepada Salahuddin setelah Salahuddin mengajukan syarat jaminan keselamatan para warga yang berbeda keyakinan untuk mengungsi ke negeri lain. So when to Christian lands, no one will be harmed. I am. Then under these terms I surrender. Karena tindakannya Balian sebagai kesatria tidak disenangi oleh Raja Kai, akhirnya mereka mencoba bermain pedang-pedangan untuk menunjukkan siapa yang berhak mendapatkan janda muda kaya raya. Rise at night. Akhirnya kota suci pun berhasil diambil alih oleh Salahuddin dan kemudian beliau sujud syukur atas kemenangan-kemenangan yang ia dapatkan. Semoga kisah ini menghibur dan jangan lupa makan. Sekian dari saya, sampai jumpa di alur cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the blacksmith.